Hujan darah jatuh dari langit ke segala arah, seluruh dunia tampaknya telah menjadi merah pada saat ini. Apakah ini yang disebut kekuatan elit Didi? Bahkan jantung Gu Yuan tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam setelah melihat serangan yang mengerikan yang menghancurkan oleh Hun Tiandi, yang dengan mudah, tidak heran itu sangat sulit untuk mencapai level ini. Kesenjangan antara mereka berdua seperti dua dunia yang sama sekali berbeda. Kamu sebenarnya berfantasi tentang menjadi penyelamat dunia dengan kekuatanmu ini. Mata merah Hun Tiandi menatap Gu Yuan dan nada suaranya mengandung ejekan. Dia segera melambaikan tangannya dan sebuah cahaya darah tergagap dari tangannya. Setelah itu semua orang melihat bahwa gunung di bawah dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dibantai secara langsung, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri atau melawan, sehingga membuat ekspresi semua orang sekali lagi berubah setelah melihat teknik Hun Tiandi yang ganas. Tentara aliansi yang disebut ini tampak sangat tidak penting pada saat ini. Gu Yuan, saya telah memberi Anda kesempatan saat itu, sayangnya Anda tidak memegangnya. Dan mata darah Hun Tiandi menatap Gu Yuan saat dia perlahan berkata, maka biarkan semuanya berakhir di sini. Hun Tiandi mengagumi banyak wajah yang mengandung kengerian dan keputusasaan. Tiba-tiba terasa sedikit malas karena hal-hal yang dia anggap sulit untuk ditangani saat itu mengalami kesulitan menarik perhatian elit Dodi karena elit Dodi seperti dewa dunia sehingga semua orang seperti semut di matanya, dan seketika jari panjang Hun Tiandi ditekan dengan lembut saat dia berbicara, membuat dunia segera berfluktuasi. Ki berdarah tak berujung berkumpul dengan cepat di ujung jarinya, dan berubah menjadi cahaya darah yang langsung menuju ke Gu Yuan sehingga membuat hati Gu Yuan terkejut ketika dia melihat serangan Hun Tiandi dan Doki dalam tubuhnya buru-buru bersiul, namun dia bersiap untuk bermanuver energi alami untuk membuat pertahanan. Ketika Hun Tiandi tersenyum, dia menekankan jarinya dan dengan lembut berkata, berhenti. Setelah suara ini terdengar, Gu Yuan segera terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan koneksi dengan energi di dunia. Perubahan tak terduga ini menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke ekspresi Gu Yuan. Alasan elit Do Seng begitu kuat bukan karena kekuatan besar Doki mereka, sebaliknya, itu karena mereka bisa menggerakkan energi alami tanpa menahan diri untuk menyerang dan bertahan, namun hanya suara lembut Hun Tiandi yang mampu menghentikan kemampuan Do Seng yang elit. Dengan cara ini itu setara dengan mematahkan lengan Gu Yuan. Perubahan tak terduga ini menyebabkan seseorang merasa terkejut, namun Gu Yuan sangat berpengalaman. Setelah mendeteksi bahwa ia tidak dapat mengatur energi alami, Doki dalam tubuhnya melonjak hingga batas, dan teriakan rendah terdengar dan Doki yang mengerikan berkumpul menjadi satu dan membentuk jari besar. Jari itu ditutupi dengan garis-garis misterius. Setelah itu dengan kejam menyerang ke arah cahaya darah. Cahaya darah dan jari besar seperti nyata tiba-tiba bertabrakan di udara. Pertahanan Doki yang tampaknya sulit pecah dengan cepat dengan sangat mudah saat keduanya bertabrakan. Akhirnya cahaya darah dengan kejam menabrak tubuh Gu Yuan. Sesaat kemudian, seteguk darah merah menyembur tubuhnya terhuyung mundur. Untungnya Zukun turun tangan dari belakang membantunya menstabilkan tubuhnya. Keberadaan Dodi mendominasi dunia ini. Kamu benar-benar terlalu naif untuk memanuver energi alami di depanku. Hun Tiandi tertawa kecil. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengarahkan ke awan darah tebal di langit. Setelah itu dia mengepalkan tangannya dengan lembut. Awan darah bergejolak. Segera petir terdengar. Petir berwarna darah besar turun dari langit yang memotong ruang kosong dan dengan kejam menabrak tentara aliansi. Gu Yuan buru-buru menghapus jejak darah di sudut mulutnya saat dia berteriak dengan suara keras, jika kilat darah ini dibiarkan menyerang, tentara aliansi pasti akan menderita cedera serius dan kematian. Tentara aliansi dengan cepat menguatkan perhatian mereka setelah mendengar teriakan keras Gu Yuan. Doki yang besar dan perkasa dengan cepat mengumpulkan naga Doki yang besar kemudian dibebankan ke depan dan tanpa ampun bertabrakan dengan petir berwarna darah. Dua makhluk besar itu bertabrakan di langit. Cahaya yang menyilaukan bersinar di setiap sudut Central Plains, namun keterikatan keduanya tidak bertahan lama sebelum petir darah iblis dengan paksa menyebarkan naga Doki yang besar. Ekspresi pucat muncul di wajah banyak ahli di pasukan aliansi saat naga besar menghilang. Mereka semua meludahkan seteguk darah bersama. Jelas mereka telah terluka oleh serangan balasan. Satu orang saja mampu melawan seluruh pasukan aliansi.
karena kekuatan elit Didi sebenarnya telah mencapai tingkat yang mengerikan terlepas dari seberapa besar kelompok itu, tampaknya sama sekali tidak signifikan dalam menghadapi kekuatan seperti itu. Gu Yuan dan Zhu Kun bertukar pandang, mereka memperhatikan keterkejutan di mata pihak lain, meskipun mereka sudah menduga bahwa Dou Fi elit akan sangat menakutkan. Mereka masih kesulitan mempercayai kenyataan yang muncul di depan mereka meskipun telah mengumpulkan begitu banyak ahli, mereka sebenarnya tidak mampu menghentikan Hun Tiandi. Dou Di terlalu menakutkan, wajah Yan Jin dipenuhi dengan kepahitan, mereka jelas tidak memiliki peluang untuk menang dalam menghadapi kekuatan semacam itu. Terlepas dari apa situasinya, kita akan dapat membalikkan keadaan selama kita bisa menyeret semuanya sampai Xiao Yan muncul. Gu Yuan mengepalkan giginya dan berkata, Yan Jin dan yang lainnya sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini, bukan karena mereka ingin menunda masalah ini, namun di hadapan kekuatan absolut Hun Tiandi, semua tindakan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Namun yang perlu kita lakukan adalah menunda sedikit lebih lama. Saya bisa merasakan bahwa segel naga yang saya tinggalkan di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kuat. Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh elit Dou Di biasa. Ziyan di samping tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara dengan penuh semangat. Dia dan Xiao Yan dihubungkan oleh segel naga meskipun dia tidak dapat menggunakannya untuk mengetahui situasi tepat Xiao Yan. Dia dapat mengandalkan riak yang kuat dari Cap Naga untuk menebak kondisi Xiao Yan. Hati kelompok Gu Yuan bergetar setelah mendengar ini. Mata mereka yang awalnya agak suram mengungkapkan ekspresi gembira. Ini mungkin adalah berita terbaru yang mereka terima selama periode waktu ini. Kalau begitu kita harus memblokir orang ini hari ini, apapun yang terjadi. Zhu Kun mengangkat kepalanya dan dia memandang Hun Tiandi yang muncul sedikit setan ketika dia berdiri di atas lotus darah di langit. Sedikit keganasan melintas di matanya. Gu Yuan mengatur kembali pasukan aliansi, aku akan melawannya. Zhu Kun tidak menunggu balasan dari Gu Yuan. Setelah kata-katanya terdengar, tubuhnya langsung melesat ke langit. Segera setelah itu, dia memutar tubuhnya. Seekor naga besar yang ukurannya membuat satu orang tidak bisa berkata-kata, muncul di langit. Naga yang besar dan kuat itu mungkin nyaris tidak berhasil menebarkan beberapa bau busuk darah yang memenuhi tempat itu. Naga Void kuno. Hun Tiandi melihat naga besar yang mengambang di langit. Beberapa minat muncul di matanya. Dia tertawa. Saya membutuhkan kuda sekarang karena saya telah maju ke kelas Dou Di. Jika Anda tunduk kepada saya, maka saya dapat melindungi suku Void naga kuno Anda. Zhu Kun tidak menjawab setelah mendengar kata-kata Hun Tiandi. Dia melebarkan mulut naganya dan cahaya ungu emas menembak dengan kejam ke arah yang terakhir sambil disertai oleh kekuatan destruktif orang yang keras kepala. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, dia secara acak melambaikan lengan bajunya, dan sinar cahaya dengan momentum yang mengejutkan langsung meletus ke titik-titik cahaya yang tersebar di semua tempat. Dia menggerakkan tubuhnya dan dia muncul di atas tubuh naga besar dengan cara seperti hantu dan dengan lembut menginjak kakinya dan banyak sisik naga ungu emas pecah. Seketika darah naga mengalir keluar dari luka seperti air terjun. Nyeri hebat yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Zhu Kun berjuang keras. Tubuh besar yang sangat kuat itu akan menyebabkan ruang itu sendiri hancur setiap kali terguling. Mata darah Hun Tiandi tampak acuh tak acuh. Dia sekali lagi menginjak tanpa ampun dengan kakinya dan tubuh puluhan ribu kaki itu telah diserbu paksa oleh tubuhnya sampai jatuh dari langit, yang menghancurkan barisan gunung di bawahnya ke dalam jurang yang dalam. Banyak ahli dari pasukan aliansi mengungkapkan ekspresi redup di mata mereka setelah mereka melihat bahwa bahkan Zhu Kun dengan mudah dikalahkan oleh Hun Tiandi. Tubuh Hun Tiandi sekali lagi kembali ke lotus darah. Dia melirik wajah-wajah ketakutan yang tak terhitung jumlahnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya lotus darah mendukungnya saat ia perlahan naik ke langit. Biarkan semuanya berakhir. Saya tidak suka nama Central Plains karenanya tempat ini akan dihancurkan. Hun Tiandi mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Setelah itu dia mengarahkannya ke awan darah yang menyebar ke seluruh Central Plains. Ekspresi padat dan ganas perlahan muncul di sudut mulutnya saat dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Awan darah tebal tiba-tiba bergejolak dengan gila ketika Hun Tiandi mengayunkan tangannya. Energi keras yang membuat satu mati rasa dengan cepat berkumpul di dalamnya. Dalam sekejap mata,
kilat merah darah yang tak terhitung melintas dan muncul di dalam awan darah. Petir berwarna darah ini, yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif, baru saja muncul ketika datang menabrak Central Plains di bawah dari semua arah. Segera seluruh Central Plains bergetar pada saat ini. Tanah itu terbelah, setiap tempat di mana kilat darah turun pada akhirnya merusak diri sendiri karena suara yang dipancarkannya ini, termasuk bahkan mereka yang tersembunyi jauh di bawah. Daerah di sekitar aliansi sudah kehilangan perlindungan penghalang defensif tubuh. Jutaan atau puluhan juta orang itu akhirnya meledak saat hujan darah turun. Dalam sekejap, area di sekitar aliansi telah ditutupi dengan darah kental. Tak terhitung jumlah orang yang melarikan diri dengan gila-gilaan ke markas besar aliansi. Adegan itu seolah kiamat telah tiba. Mata Gu Yuan hampir pecah saat dia menyaksikan adegan ini, dan banyak ahli dari aliansi tersentak oleh kilat darah. Tanpa kecuali tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka telah berubah menjadi kabut berdarah saat mereka diserang. Cahaya berdarah di mata Hun Tiandi menjadi semakin kuat saat dia melihat Central Plains yang tertutupi oleh lautan darah. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri di udara meresap oleh kilat darah, seolah-olah dia adalah iblis pembasmi dunia yang telah melangkah keluar dari tanah setan. Suara Gu Yuan sedikit serak saat dia berteriak di bawah kilat darah yang turun. Pasukan aliansi berakhir dengan kematian dan cedera yang mengerikan. Tak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akhirnya sekarat di dalamnya, dan pada saat ini, yang bisa mereka lakukan adalah mengecilkan garis pertahanan dan melawan dengan tegas. Ziyan dan wanita-wanita lain menyaksikan lautan darah mengerikan yang memenuhi mata mereka. Bagian belakang giginya tanpa sadar menggigit kuat-kuat bibir mereka. Situasi ini menyebabkan bahkan mereka tanpa sadar merasa putus asa. Kailin memeluk Xiao Xiao dengan erat di pelukannya. Dia tidak mengizinkan yang terakhir menyaksikan pembantaian berdarah seperti itu. Mumi, akankah ayah? Muncul wajah kecil Xiao Xiao bersandar di bahu Kailin. Tubuh kecilnya gemetaran dengan lembut. Xiao Xiao, yang bagus, ayah pasti akan muncul. Dia masih harus datang dan melindungi Xiao Xiao. Kailin menepuk punggung Xiao Xiao dan berkata dengan lembut. Namun kata-katanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan energi yang sangat mengerikan muncul dari dalam tubuh Xiao Xiao dalam pelukannya. Kekuatan ini jauh melampaui miliknya dalam waktu singkat. Sementara aura Xiao Xiao tiba-tiba melonjak, tubuh Xiao Zhan, Xiao Ding, Xiao Li dan yang lainnya menjadi 1 inci lebih tinggi. Hampir dengan segera aura mereka juga melonjak gila. Itu adalah kekuatan garis keturunan. Garis keturunan Dou di dalam tubuh mereka telah diaktifkan. Gu Yuan kaget saat menyaksikan adegan ini. Sukacita liar muncul di wajahnya. Setelah itu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa lapisan api yang cemerlang tiba-tiba menyebar di ruang kosong. Mereka berubah menjadi penghalang api yang sangat besar yang menyelimuti daerah itu dalam radius 5.000 km dari Sky Mansion Alliance. Petir darah dengan kejam menabrak penghalang api, namun itu tidak mudah hancur seperti sebelumnya. Alih-alih nyala api mengaduk dan membakar darah agar tidak terjadi apa-apa, api bergulir di langit. Akhirnya itu berubah menjadi sosok manusia yang diselimuti api yang cemerlang. Wajah Gu Yuan dan yang lainnya mengungkapkan kegembiraan yang terbentuk karena selamat dari bencana saat mereka melihat sosok api. Xiao Yan, kita sudah mencapai batas kita. Segala sesuatu yang lain harus bergantung pada api cemerlang itu. Seperti awan api yang menyebar di udara kosong, suhu yang mengerikan naik di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah dengan cepat menguap dan sesosok muncul dan banyak mata menatap kepala aliansi. Itu adalah kepala aliansi Xiao Yan. Kepala aliansi telah keluar dari pelatihannya. Kami diselamatkan. Perlindungan api yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang yang melarikan diri dengan panik terhenti. Banyak pasang mata terlempar ke langit. Akhirnya mereka berkumpul di sosok yang akrab dalam nyala api yang cemerlang. Segera wajah semua orang mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan liar. Sorakan yang memekakkan telinga terdengar di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut dalam kegembiraan mereka. Harapan setelah putus asa menyebabkan wajah mereka yang masih memiliki kepanikan yang tersisa merobek dari kegembiraan yang besar. Setelah berbagai pertempuran, posisi Xiao Yan di hati semua orang dalam aliansi adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi. Meskipun Xiao Yan mungkin kurang dalam hal usia dan pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang mendukung seluruh aliansi.
dalam hati banyak anggota aliansi sosok itu adalah sosok yang tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam pemujaan seperti devolusi gila yang mereka miliki terhadap Xiao Yan di hati mereka. Kegilaan semacam ini jelas akan menyebar liar seperti virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu bahkan mereka yang bukan milik Sky Mansion Alliance juga mengungkapkan ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka membutuhkan dukungan yang bisa mereka andalkan dalam menghadapi keputusasaan total. Tirai api menyebar di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam nyala api yang cemerlang juga menjadi semakin jelas ketika tirai api menyebar. Akhirnya nyala api melemah dan sosok berpakaian hitam jelas muncul di udara. Sejumlah besar pakar telah berkerumun dalam jarak pendek dari markas aliansi. Dari kelihatannya, mereka semua berasal dari faksi yang sama pada saat ini. Seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya, matanya berapi-api ketika dia melihat sosok di langit. Kegembiraan yang kaya memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, apakah itu benar-benar dia? Seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar bertanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah tidak bertemu orang ini selama lebih dari 1 dekade, junior yang ia latih bersama di Akademi Jianan saat itu benar-benar telah mencapai puncak sejati benua ini. Liu Fei pasti tidak ada kesalahan. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan saat itu di akademi. Kekuatannya masih serupa dengan milikku. Pria itu mengejutkan orang yang bernama Tyrant Spear Liu Qing di Akademi Jianan saat itu. Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Tempat sosok itu yang disembah oleh banyak orang seperti dewa berdiri. Ekspresinya sedikit rumit. Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang itu, yang memiliki sedikit konflik dengannya di akademi dalam pada saat itu, akan benar-benar mencapai tahap seperti itu. Beberapa mata lain yang akrab juga mengamati sosok di langit dari tempat lain di sekitar aliansi. Mereka semua menghela nafas secara emosional. Banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api mengungkapkan kejutan di mata mereka ketika mereka melihat sosok yang sudah dikenalnya. Tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar telah mencapai tahap yang mengerikan ini setelah hilang selama lebih dari setengah tahun. Hun Tiandi berdiri di atas lotus darah. Mata darahnya juga menunjukkan fluktuasi yang kuat. Sesaat kemudian dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hun Tiandi tiba-tiba menjadi ganas saat dia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang bergema seperti guntur di langit. Hun Tiandi tidak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun setelah dia berhasil, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga telah mencapai tahap yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa dengan mudah menerima ini? Ini terutama kasus yang diberikan bahwa orang ini hanyalah semut, yang dapat dengan mudah dia bunuh setahun yang lalu. Ketidakseimbangan dalam hatinya telah mencapai batasnya. Kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang telah maju ke kelas Doudi. Seorang pria muda berpakaian hitam muncul setelah nyala api berhamburan. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan Hun Tiandi yang tampaknya kehilangan kendali atas dirinya. Senyum tanpa sadar terbentuk. Mata hitam awalnya gelap saat ini memiliki kilau cemerlang melonjak di dalamnya. Mereka tampak luar biasa hangat dan dalam ada segel api di alisnya. Itu terbuat dari berbagai warna cemerlang. Semacam fluktuasi khusus dikeluarkan darinya. Di hadapan riak ini magma jauh di bawah tanah mulai mengalir pada tingkat yang secara signifikan lebih cepat. Xiao Yan diam-diam berdiri di langit. Tidak ada riak doki sedikit pun di tubuhnya. Dia tampak sangat biasa. Namun hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan macam apa yang tak terbayangkan ada di dalam tubuh kurus itu. Kekuatan itu bisa menghancurkan dunia. Tubuhmu memiliki aroma Tusi Ancient God. Bagaimanapun Hun Tiandi bukan orang biasa. Setelah mengalami syok awal, riak di dalam mata darahnya juga tenang. Ekspresinya memiliki jejak kesuraman saat dia dengan hati-hati mengamati Xiao Yan dan berbicara dengan suara lantang. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno. Xiao Yan tertawa pelan. Xiao Yan meliriknya dengan acuh tak acuh. Segera matanya menyapu tanah ini yang akan pecah. Akhirnya dia mengulurkan tangannya. Cahaya cemerlang mendarat ke Zukun, yang dikirim terbang ke tanah dengan tendangan dari Hun Tiandi.
luka ganas di tubuh Zukun sembuh dengan cepat di bawah cahaya yang cemerlang ini. Tubuh besar Zukun dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia setelah luka-lukanya sembuh. Ekspresinya sedikit pucat saat dia tersenyum pahit dan berbicara kepada Xiao Yan, "Kamu akhirnya keluar. Jika Anda sedikit kemudian semua orang yang hadir kemungkinan akan dibunuh oleh orang itu. Penatua Zukun, tolong istirahat sebentar," Xiao Yan berkata dengan suara lembut. Meskipun suara Xiao Yan tampak cukup lembut, Zukun dapat mendeteksi bahwa ada tekanan samar di dalamnya. Tekanan itu tampaknya melampaui dunia ini. Di bawahnya bahkan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Segera dia mengangguk dan berkata, "Kami akan menjaga melawan pasukan klan Hun. Hun Tiandi akan diserahkan kepada Anda untuk berurusan dengan Dou Di. Akhirnya hanya bisa ditangani oleh Dou Di." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, matanya menyapu ke bawah, sudut bibirnya melengkung ketika dia melihat pasukan aliansi telah menderita kerugian besar. Dari kelihatannya Hu Tiandi jelas berniat untuk membunuh mereka semua. Metode yang kejam. Anda benar-benar telah menciptakan pembantaian semacam itu untuk menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio di Tier. Xiao Yan berkomentar dengan lembut, "Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidak penting." Hun Tiandi tertawa dingin. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan di antara kita semua. Jika kamu kalah, tidak ada satupun pasukan aliansi yang akan bertahan. Jika kamu dikalahkan, klan Hun juga akan dimusnahkan." Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Dia sudah sejak lama memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan Hun. Jika dia memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan berbelas kasih. Dia akan membunuh orang-orang yang seharusnya dia bunuh. "Haha, bagus kalau begitu. Biarkan aku melihat apakah itu klan Hun saya atau pasukan aliansi Anda yang akan dimusnahkan hari ini." Hun Tiandi tertawa keras. Darah mengerikan Qi meletus dari dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak berujung. Energi yang terkandung dalam darah ini sangat kuat. Anggota Aula klan Hun mundur 5.000 kilometer. Hun Tiandi berteriak dengan suara dingin ketika lautan dan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru menarik kembali setelah mendengar tangisannya. Pertarungan antara dua elit Dou Di bisa menghancurkan dunia. Jika mereka terperangkap di dalamnya, bahkan elit Dou Sheng pasti akan mati di tempat. Selain itu, semua orang mengerti bahwa orang-orang yang merupakan kunci kemenangan adalah Xiao Yan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir dari kedua belah pihak. "Xiao Yan, hari ini adalah hari aku menjadi dewa. Xiao Yan, kamu harus membiarkan aku melakukan pertempuran yang menyenangkan." Darah Qi yang mengerikan menyebar ke mata Hun Tiandi. Dia berdiri di lautan darah pada saat ini. Kebanggaan melonjak. Hadir orang ini mungkin ganas, tetapi dia juga bisa dianggap individu yang sombong dan kuat. Salah satu dari mereka pasti akan mati dalam pertempuran ini. Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan penuh dalam pertempuran ini. "Aku akan bergabung denganmu sampai akhir." Ada juga sedikit kegembiraan di mata Xiao Yan. Pertempuran ini akan menjadi pertarungan teratas di seluruh benua Doqi dalam 10.000 tahun. Pertempuran ini pasti akan menyebar dari generasi ke generasi. Semua orang menahan napas ketika mereka melihat ke langit yang telah menjadi kosong hampir seketika. Keduanya tidak menyerang, tetapi aura mereka sudah menekan hati semua orang seperti gunung. Lautan darah menutupi langit warna merah. Mata Hun Tiandi tampaknya telah menjadi lebih padat. Kakinya tiba-tiba melangkah maju saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Seluruh langit bergetar saat dia melangkah maju. Lautan darah yang dahsyat bergolak dengan kencang. Itu secara langsung berubah menjadi gelombang darah besar ratusan ribu kaki besar saat itu tanpa ampun menyapu Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sekecil semut di hadapan gelombang darah yang sangat besar. Mata Xiao Yan, yang mengandung cahaya cemerlang, menatap gelombang darah yang memiliki momentum yang mengejutkan. Energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan Dou Sheng elit bintang 9 bersama jiwanya. Xiao Yan menggerakkan mulutnya dan suara lembut terdengar saat itu terjadi. Tanah di bawah bergemuruh dan terbelah menjadi celah besar. Magma crimson melesat ke langit seperti air mancur. Akhirnya itu melayang di langit, berubah menjadi gelombang magma besar yang bentrok dengan gelombang darah. Tanah bergetar dan hujan darah yang disertai dengan magma mengalir turun dari langit seperti badai. Itu menyelimuti seluruh Central Plains. Hun Tiandi tidak terkejut bahwa serangannya dihentikan. Jika begitu mudah untuk menghabisi Dou Di elit,
ia tidak akan bersikeras untuk mengejar itu selama ribuan tahun. Meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi lebih serius. Xiao Yan telah menerima serangannya dengan mudah. Ini berarti bahwa Xiao Yan juga benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada beberapa item eksternal untuk membantunya melangkah sementara ke dalamnya. Hun Tiandi menginjak teratai darah tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menutupi Central Plains. Awan darah segera bergetar kuat seperti organ raksasa dan dengan keras menyusut ke dalam tubuhnya. Selama waktu itu awan darah yang tampaknya tak terbatas menyusut. Ruang itu sendiri juga hancur. Retakan hitam gelap di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang mengerikan. Di saat berikutnya awan darah tiba-tiba menyebar gunung yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat darah melesat ke arah Xiao Yan di bawah dalam badai seperti mode. Energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah cukup untuk mengejutkan kelompok Gu Yuan. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kilat darah yang turun dari semua tempat. Aura setan ganas yang tak tertandingi hadir dalam kilat darah. Jika seseorang dipukul dan aura ganas memasuki tubuh seseorang, itu akhirnya akan merusak pikiran seseorang. Api yang cemerlang dengan cepat menyapu keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya itu berubah menjadi orang api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulut besarnya. Segera dunia menjadi sunyi. Api yang sangat cemerlang tiba-tiba keluar dari mulutnya seperti awan yang terbakar dan bertabrakan dengan kilat darah yang tak terhitung jumlahnya. Nyala api yang cemerlang dan kilat darah dengan gila bertabrakan di langit. Seluruh tanah bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang sangat kuat. Hati semua orang ditangkap saat mereka melihat kilat darah dan serangan api yang dipertukarkan di langit. Pertukaran yang mengerikan seperti itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Setiap serangan tunggal kemungkinan akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas aliansi. Yang mana dari keduanya yang memiliki peluang kemenangan lebih tinggi? Lei Ying bertanya saat dia berdiri di samping Gu Yuan. Bahkan dia juga takut dengan pertempuran yang mengerikan itu. Gu Yuan kaget saat mendengar ini. Dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya aku menyaksikan pertarungan antara Dodi. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Namun Hun Tiandi adalah kepala klan dari klan Hun. Elit Dodi juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan dia akan sedikit lebih baik daripada Xiao Yan dalam hal penggunaan energi. Tentu saja kamu tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Yan juga mendapatkan warisan Dewa Kuno Sisi. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan. Semua orang hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Mereka terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat dengan cemas. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk campur tangan ketika datang ke pertempuran